tahap ketiga selesai. Lalu kita akan masuk ke tahap keempat. Nah, di tahap keempat ini adalah mengenai pembelian. Oke, mengenai pembelian. Lalu pertanyaannya apa saja? Yang pertama begini. Saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan barang ke bagian pembelian? Nah, ketika beli barang itu perlu ada, kalau istilah kerennya apa ya? Purchase requisition. Jadi kalau misalnya ada barang habis, perlu ada request dulu ke bagian procurement. Tolong beliin dong. Saya kehabisan barang ini, stok ini di gudang, tolong dipesenin gitu. Nah, ini ada bisa diaktifkan atau tidak ya. Jadi kalau dipakai, silakan klik yes ya. Nah, pertanyaan kedua, apakah perusahaan Anda membuatkan PO? Nah, kirim PO nggak teman-teman ke supplier teman-teman ketika mau order barang, order stok gitu ya. Nah, ini kalau memang kita buatkan PO, ini silakan dipencet ya. Lalu berikutnya, dalam proses pembelian barang, apakah proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain? Ada forwarder yang nanti akan timbul jasa forwarder ya. Tidak ada transaksi pembelian di mana jasa forwarder tersebut bisa menjadi menambah nominal harga pokok barang yang kita beli. Kalau ini memang dipakai, silakan tekan ya. Tapi jika tidak, abaikan saja. Oke, kita akan lanjut ke tahap kelima. Nggak berasa ya. Nah, di tahap kelima kita akan mendapati ini pertanyaan seperti ini. Yang pertama, apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari satu gudang? Nah, ini apakah teman-teman mempunyai banyak gudang atau banyak lokasi yang dimana nanti tiap lokasi tersebut memang menyimpan atau memiliki saldo persediaan yang berbeda-beda gitu loh. Nah, ini kalau memang iya, kalau memang ada, ini tinggal ditekan iya. Oke. Lalu pertanyaan kedua, apakah barang-barang yang dijual memiliki lebih dari satu satuan pada satu jenis barang? Oke, nah ini teman-teman, di itemnya teman-teman itu yang teman-teman jual, apakah ada bisa multi konversi unit gitu loh. Jadi kayak misalnya satuan terkecilnya pieces, lalu di sana nanti akan ada satu lusin sama dengan berapa pieces gitu loh. Nah, jadi di sini kita nanti bisa define masing-masing di tiap barangnya gitu loh ya. Jadi di sini bisa sampai multi unit satuan, maksimal kalau nggak salah 3 ya, 3 multi unit satuan. Oke, yang ketiga, apakah perusahaan Anda mencatat nomor seri produksi barang saat pembelian dan penjualan? Nah, ini dicatat nggak nih teman-teman? Kalau misalnya teman-teman ada pakai fitur nomor barcode, nomor apa ya, nomor kode produksi gitu, yang memang nanti akan dikontrol gitu ya. Let's say misalnya teman-teman jualan handphone gitu, itu kan nanti ada setiap handphone mungkin jenisnya sama gitu ya, tapi yang membedakan antara jenis satu dengan yang lain itu kan kode IMEI-nya. Nah, itu kalau memang mencatat kode unik atau dalam hal ini contohnya tadi IMEI gitu ya, ini bisa di handphone, bisa di notebook ya. Nah, itu teman-teman perlu pakai fitur ini, kalau enggak bisa diabaikan. Oke. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang? Nah, jika memang bisnisnya teman-teman ini ada proses perakitan atau assembling, di mana akan ketika kita mencampur beberapa inventory, beberapa stok dari barang, dari beberapa jenis barang menjadi satu barang jadi yang dimana itu yang nantinya kita jual. Atau di sini sebenarnya proses produksi tapi yang sederhana ya, yang simple. Ini teman-teman bisa aktifkan fitur ini. Oke. Nah, nanti nilai stok yang nilai total dari stok yang menjadi barang jadi tersebut, nilai campuran stok beberapa stok yang jadi barang jadi satu barang jadi, itu secara total akan menjadi harga pokok si barang jadi yang dijual tersebut. Oke. Nah, mungkin gambaran sederhananya seperti itu. Oke, jika ini memang dipakai, silahkan tekan ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lainnya. Nah, di sini ada, apakah perusahaan Anda mencatat biaya dan beban operasional per departemen? Nah, ini jika memang teman-teman perlu mengkontrol cost and profit center atau laba rugi dari tiap divisi atau departemen di bisnisnya teman-teman. Misalnya, kita ingin tahu di bulan ini siapa yang beban gajinya paling banyak, siapa yang biaya terlambatnya potongan terlambatnya paling besar. Nah, itu teman-teman bisa tinggal aktifkan fitur ini. Jadi nanti tinggal dibikin list departemennya,
accounting, finance, administration atau operasional, itu nanti tinggal di split, kita bisa breakdown laba ruginya. Oke. Dan sebaliknya yang bawah juga lebih, kalau yang bawah ini proyek ya, teman-teman ada main proyek atau enggak, artinya proyek ini sama concernnya dengan departemen ini untuk mencatat melihat performa laba rugi dari tiap proyek yang dijalanin sama teman-teman. Bedanya departemen dan proyek adalah kalau proyek kita ada tanggal mulai, ada tanggal selesai. Karena ini kan proyek ini biasanya ada jangka pendek. Oke, jangka pendek dalam artian ada periode waktunya gitu loh. Beda dengan departemen itu kan memang menjadi bagian dari divisi internal di dalam perusahaan tersebut. Oke, jika ini memang dipakai, ya silakan tekan ya. Lanjut. Setelah selesai, pertanyaan cuma tinggal ini teman-teman. Apakah Anda ingin accurate otomatis membuatkan daftar akun perkiraan? Kalau teman-teman nggak punya waktu untuk bikin sendiri, masukin manual, saya merekomendasikan teman-teman untuk memilih fitur ya. Karena nanti Accurate akan secara otomatis membuatkan daftar akun perkiraan dari kas dan bank sampai akun pendapatan atau beban lain-lain gitu ya, di akun laba rugi itu akan dibuatin oleh Accurate secara otomatis. Dan nanti kalau memang teman-teman mau menambahkan yang tidak ada atau yang sesuai dengan bisnisnya teman-teman, bisa dilakukan ketika database-nya sudah jadi. Atau jika ada yang ingin teman-teman buang dari listnya, mungkin listnya terlalu lengkap dan cenderung kayak perusahaan dagang. Perusahaan saya kan jasa gitu ya. Nah, teman-teman bisa tinggal remove akun-akun yang memang nggak dipakai. Oke. Nah, setelah selesai, Accurate hanya perlu membuatkan database sesuai dengan preferensi yang sudah kita pilih. Oke. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai, teman-teman baru bisa mulai pakai untuk input transaksi. Oke. Nah, itu saja mungkin di tutorial untuk bikin database. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik dan bisa segera memulai Accurate Online untuk bisnisnya teman-teman. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton dan semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari sesi tutorial kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.